Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal pembukaan belajar tajwid pada pembahasan yang paling mendasar, yaitu idhar halqi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu idhar halqi? Tentu secara bahasa idhar itu dari bahasa Arab adharo yudhiru idhar. Jadi ini masdar yang artinya yaitu sesuatu yang jelas atau menjelaskan. Sehingga dalam Al-Quran ketika kita menemukan ayat-ayat yang itu namanya idhar halqi, yang itu sumbernya daripada tenggorokan, halqi ini dari bahasa Arab halqun. Nah, dan karena ini memang mudhaf ilaih, idhar halqi, tentu ini menjadi istilah dalam ilmu tajwid yang mempunyai makna adanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqi. Apa sajakah itu huruf halqi? Tentu ada 6. Ini huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada huruf hamzah. Insyaallah di kartu selanjutnya akan kita bahas contoh-contohnya. Sekilas kita bahas nun sukun bertemu hamzah, contohnya pada kalimat man amana. Tentu nanti akan lebih rinci kita jelaskan. Maka huruf nun itu ketika bertemu hamzah harus dibaca man, jelas, nunnya jelas, hamzahnya juga jelas. Man amana. Tidak boleh kita dengungkan, misalkan man, itu tidak boleh, nanti jatuh kepada idgham. Idgham nanti ini nomor selanjutnya kita akan membahas tentang idgham. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, idhar halqi ini memang hurufnya hanya 6. Selain hamzah ada huruf ha, ada huruf ain, ada huruf ghain, ada huruf ha, ada huruf kha. Tentu contoh-contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ketika misalkan bertemu dengan huruf ha, min hadin. Ketemu huruf ain pada surah Al-Baqarah, an'amta. Nah, kalau kalimat an'amta itu ada nun sukun bertemu ain, maka itu disebut dengan idhar halqi. Kalau mim sukun bertemu ta, tentu itu berbeda lagi. Mim sukun bertemu ta itu bukan masuk kepada idhar, karena nanti ada pembahasan tersendiri untuk mim sukun. Kita fokus pada nomor 1 ini, yaitu tentang nun sukun. Setelah ain ada ghain, min ghillin, ada huruf ha, zurufin harin, ada huruf kha, min khairin. Nah, ini juga berlaku untuk tanwin. Apakah itu tanwin? Tanwin itu ada ketika ada kasrotain atau fathatain atau dhammatain. Ini semuanya akan berimplikasi kepada jelasnya huruf yang ada di depannya. Tidak boleh ada dengung, tidak boleh kita memanjangkan suara berlebihan, karena secara prinsip idhar itu adalah jelas. Maka cara membaca pun juga harus jelas, tidak ada yang samar-samar, tidak ada yang terkesan disembunyikan hurufnya, maka hurufnya harus jelas. Nah, untuk dalam kitab Tuhfatul Atfal itu bisa kita dapatkan pada halaman yang kedua dari terjemah yang saya tulis. Kalau dalam baitnya itu pada bait yang ke-6. Silahkan dibuka kitab Tuhfatul Atfal bait yang ke-6. Untuk bait yang ke-6, maka itu bisa kita lihat dalam kitab Tuhfatul Atfal. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhut tibyani. Fakhut tabyini juga boleh. Fal awal al-idhar itu nomor 7. Jadi yang belum ada e-book silakan menjapri admin, nanti semuanya dapat e-book. Pelan-pelan akan dibahas. Fal awal al-idharu qabla ahruf lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi yang pertama dalam
pembahasan kitab Tuhfatul Atfal pada halaman yang kedua atau bait syair yang keenam, tentu itu adalah tentang nun sukun bertemu 4 hukum. Nah, yang pertama itu adalah idhar halqi. Apa saja hurufnya? Yaitu pada bait yang ke-8, hamzun, fahaun, summa ainun, ha, muhmalatani, summa ghain, kha. Nah, ini huruf-huruf yang ada yang dijelaskan oleh Syekh Imam Al-Jamzuri. Maka referensi kita belajar izhar pada hari ini adalah kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal ini adalah sebuah kitab referensi daripada ilmu tajwid, sehingga apa yang kita bahas pada halaman pertama ini referensinya jelas, yaitu kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau menjelaskan pada bait syair ilmiah pada baris yang ke-7, 6, 7, 8 itu khusus tentang idhar. Apa saja huruf-hurufnya? Tentu huruf-hurufnya menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tentu itu ada huruf kha, huruf ha, huruf ghin, ain, ha, dan hamzah. Dihafalkan huruf ini boleh dengan kita menghafalnya diingat dengan huruf halqi. Jadi huruf kha itu dari tenggorokan, ha juga tenggorokan, ghin tenggorokan, ain, ha, hamzah itu ada huruf-huruf halqi yang mana kalau kita belajarnya itu harus dengan mengucapkannya melalui tenggorokan. Nah, kenapa dengan tenggorokan itu jelas? Karena itu berpengaruh kepada makna. Sangat berpengaruh kepada makna. Ketika kita mendengungkan, maka itu akan terjadi yang namanya makna yang berubah. Maka tujuan dirumuskannya ilmu tajwid itu adalah untuk memperbagus bacaan dan juga menjaga makna. Nah, hukum nun sukun itu ketika bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka makhrajnya tanpa gunnah. Karena kita kenal dengan huruf-huruf halqi, contohnya banyak sekali dalam Al-Quran, maka yang harus kita jaga yaitu bagaimana membacanya secara jelas tanpa ada dengung, dan juga makhrajnya yaitu ujung lisan, ya, ujung lisan dari makhraj 6 huruf tenggorokan atau yang kita sebut dengan halqun, idhar halqi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja pembahasan tentang izhar terlebih dahulu. Insyaallah selanjutnya kita akan melihat contoh-contohnya secara mendetail. Mohon bersabar menunggu, dan juga setelah idhar nanti ada idgham. Tentu kalau idgham itu artinya memasukkan, karena idgham secara bahasa yaitu memasukkan. Tentu ada 2 macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Insyaallah kedepannya juga kita akan belajar tentang iqlab atau qalb. Jadi qalb itu iqlab, yaitu mengubah sesuatu dari letaknya yang asli. Sehingga ketika ada nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba, tentu nanti itu harus diletakkan sehingga cara membacanya itu diperhatikan tidak menutup 2 bibir. Ini tentu nanti pembahasan kepada huruf iqlab. Dan juga dalam hukum nun sukun, insyaallah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri akan menjelaskan kepada kita dalam kitabnya itu tentang ikhfa. Apakah itu ikhfa? Tentu nanti akan kita bahas secara detail, yaitu satr, menutup, yaitu mengucapkan nun sukun atau tanwin di pertengahan antara idhar dan idgham, tentu antara jelas dan juga dengung, sehingga terjadilah yang disebut dengan ikhfa. Tentu lebih rincinya nanti ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu untuk membahas tentang idhar. Idhar ini ada 2 macam, ada yang disebut dengan idhar halqi. Sekarang pada halaman pertama ini idhar halqi namanya. Dan perlu saya jelaskan di sini kepada jamaah semuanya, selain idhar halqi ada yang namanya idhar mutlak. Apa jamaah? Idhar mutlak. Mutlak ini adalah ya secara urgensi, secara mutlak jelas. Contoh misalkan ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya.
Nun sukun bertemu ya, itu disebut juga dengan idhar. Tapi idharnya bukan karena huruf halqi, tapi bertemu dengan huruf pada idgham bi gunnah. Namun karena satu kalimat, maka kalimat dunya, dunya, maka nunnya tetap dibaca jelas, dan itu namanya bukan idhar halqi, tapi namanya adalah idhar mutlaq. Contoh yang lain, sinwanin, qinwanin, bunyan. Kenapa tidak dengung disebut dengan idgham bi gunnah? Karena ada pada satu kalimat. Berbeda kalau berada pada dua kalimat. Ini adalah pengecualian pada idgham bi gunnah. Maka kesimpulannya pada nomor halaman yang pertama ini kita jelaskan idhar ada dua macam terkait dengan nun sukun. Kalau terkait mim sukun nanti beda lagi, ada idhar syafawi. Memang sama-sama idhar, tapi nanti kita lihat kalimat apa yang di belakang idhar. Ada idhar halqi, ini contohnya. Ada idhar mutlak, itu nanti pembahasan pada idgham bi gunnah, pengecualian. Ada idhar syafawi. Idhar syafawi ini tentu ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, itu disebut dengan disebut dengan bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Ada 26 huruf idhar syafawi. Alaihim tarotan bertemu dengan huruf ta, bertemu dengan huruf sa, mim sukun bertemu jim, mim sukun bertemu ha. Nah, tentu kita bedakan mana yang mim sukun dan mana dun sukun. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Roni Al-Gontoroi menjelaskan di sini, mudah-mudahan semuanya bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Saya ijazahkan kartu ini kepada antum, silahkan ajarkan kepada yang lainnya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampaikan referensinya, dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dari kitab Tuhfatul Atfal. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, itu pada bait yang ke-7, 6, 7, 8 pada kitab Tuhfatul Atfal. Barakallahu fikum, selamat mempraktekkan. Dicari dalam Al-Quran, dibuka, banyak sekali dalam Al-Quran contoh-contohnya. Dalam surah Al-Fatihah ada, Al-Baqarah apalagi ada 286, banyak sekali di situ tentang idhar. Dilatih cara membacanya. Semoga Allah memberkahi kita selalu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan mudah-mudahan Allah perjumpakan kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.